Hamilton atau Draeger flow sensor, memang masing-masing unit punya jenis flow sensor. Beda Nah, ya. untuk yang dewasa seperti ini biasanya dewasa anak. Dewasa anak masuknya ke breathing circuit yang Oh, ini. ini ada sambungannya ya? Ya. Terus ke Itu lebih punya kita dong. ya, jenis flow sensornya pakai peripheral flow sensor atau proximal flow sensor. Jenisnya sama dengan Draeger, dengan Hamilton, tapi Hamilton itu dia ke samping sejajar seperti itu. Tapi kalau kita seri, nah bedanya gitu. Terus untuk yang dewasa, connect-nya ke dewasa, breathing circuit dewasa dan ke yang anak. Nah, kalau untuk yang bayi, ini khusus yang infant atau bayi yang mungkin beratnya 0,3 kilo sampai dengan 5 kilo. Nanti bisa dilihat di sini. Ini pasangannya ini dan itu keduanya pasangannya itu. Ini yang dewasa ya. Dan sensor flow sensor kita reusable. Jadi bisa disteril dengan temperatur rendah dan suhu rendah. Itu bisa pakai plasma atau cairan ya. Seperti itu. Kalau autoclave tidak recommended karena suhu tinggi dan tekanan tinggi. Iya, bisa tapi kemungkinan cepat Ini rusaknya. kalau dicabut sini tuh cocok ini. Jadi ini reusable, jadi selama masih bisa digunakan dan kalibrasi di awal itu berhasil, ini masih bisa digunakan, terus bisa digunakan, tidak perlu ganti. Oh, udah perfect ya, Pak. Nah, untuk di awal, ininya ya, kayaknya. untuk di awal tombol on off-nya kita harus hidupkan dulu alatnya. Tombol on off-nya itu ada di samping kanan alat. Di Yang mana, Pak? Samping kanan alat ini, Sama Pak. kayak monitornya. Oh. Iya, sama kayak monitor ada di sini ya. Ada. Nah, untuk tombolnya hanya satu aja yang ditekan, nanti yang atas akan ikut hidup. Dan untuk colokannya sudah tercolok semuanya, yaitu humidifier, unit dan Berarti satu doang ini. extension monitornya sudah satu colokan ke listrik PLN dan sudah dicabang 3 di belakang. Terus kemudian tekan tombolnya 2-3 detik, 2-3, tunggu hingga sampai hidup ke menu utamanya. Untuk pemasangan bisa dilihat di SOP belakangnya seperti ini. Ada yang menggunakan humidifier, ada yang tanpa menggunakan humidifier dengan HME. Mungkin sudah ini ya, pemasangan sudah terbiasa lah untuk pemasangan breathing circuit seperti ini. Kemudian ada ETC2 dan flow sensor biru di depan, putih di belakang. Jadi kalau seandainya nanti terbalik atau jenisnya berbeda, sirkuitnya dewasa, ternyata flow sensornya anak, di tes awal atau kalibrasi awal akan gagal seperti itu. Saya jelaskan. Oke, tampilan depannya seperti ini. Terus ada 3 menu di sini untuk setting awal. Kemudian di sini juga ada cek device dan breathing check. Yang harus kita lakukan di awal adalah cek device dulu. Cek device. Nah, ini terdiri dari atau yang sering disebut kalibrasi awal. Ada 10. Jika berhasil semua kurang lebih 2 menit kurang dan secara otomatis. Untuk kalibrasi awal atau cek device kita tanpa gunakan tes lang, langsung di start. Yang pertama setelah di start adalah baca instruksinya dulu. Open passageway with connected flow sensor. Jadi ujungnya dibuka dengan koneksi flow sensor. Kemudian sesuai dengan pemasangannya klik OK. Nah, yang pertama dia akan tes dulu internal test, dites sama alatnya, yaitu meliputi board di dalamnya, mainboard, processor board, ada PCU board. Itu apakah ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah dia akan muncul hardware error sekian, berarti tidak bisa lagi digunakan. Kemudian ada filter test di dalamnya, karena alat ini menggunakan turbin, jadi tidak menggunakan kompresor sebagai kompres airnya, penghasil kompres atau airnya. Jadi dia ada filter di belakangnya untuk udara yang dihisapnya. Itu filternya juga dites apakah masalah atau tidak. Kemudian internal liquid test,
kebocoran di dalam, meliputi selang-selang, sambungan, valve-valve ada kebocoran atau tidak dites juga. Kemudian flow generating test. Nah, flow generating test ini meliputi flow sensor ini dan flow sensor yang ada di dalamnya. Biasanya sering terjadi flow sensor gagal ini adalah yang tadi saya bilang birunya di depan, putihnya di belakang. Birunya ya kebalik, birunya di belakang, putihnya di depan, atau jenis pasien yang anak pasangnya bayi seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian itu sering gagal. Biasanya kita harus cek dulu. Kalau sudah benar terus kemudian gagal juga, biasanya hasil steril ada penyumbatan air di sini. Atau memang sudah tidak bisa digunakan lagi karena masanya. Biasanya sering tertekuk di sini, tersumbat di sininya. Nah, itu proses sterilisasi biasanya. Terus kemudian selanjutnya ada oxygen supply test. Di sini oxygen supply test yang dari senter oksigen juga dites apakah ada atau tidak. Tekanan oksigen sentral bisa dilihat di sini, yaitu di bagian ini nilainya 3,57 bar. Nah, bekerja di 2 sampai 5 bar. Jadi kalau seandainya gagal atau alarm, low supply oksigen, kita lihat di sini. Nah, ini Oh, arahnya ternyata Mbak Endah nih. 0,00 atau di bawah 2, 0,1. Wah, berarti nggak masuk range-nya dia 2 sampai dengan 6 bar. Nah, bagaimana kalau dia di bawah 2 bar? Tes ini gagal. Pas running ada alarm. Ketika ada di bawah 2 terus running, saat running di bawah 2 dia akan alarm. Bagaimana saat dia lebihan 6 bar dari pusat? Dia ada automatic safety valve. Jadi ketika dia lebih dari 6, dia akan keluarkan sisa tekanan itu dari alat. Indikatornya apa? Bunyi seperti suara whistle lokomotif. Nah, biasanya seperti itu, berlebihan tekanan dari senter. Segera cabut, jangan dibiarkan karena nanti bahaya untuk alatnya. Seperti itu. Biasanya itu lebih dari 6 bar. Bagaimana jika sedang running tiba-tiba lebih? Akan sama seperti itu. Ada akan suara seperti suara whistle, fluid keluar dari si alatnya karena dia membuang sisa lebih tekanan tersebut. Terus selanjutnya oksigen sensor test, dia stop, indikatornya suruh minta ditutup ujungnya. Nah, kita ada penutupnya yang ini. Nanti saya akan gantungkan di sini. Kita biasa pakai tangan dong. Pakai tangan juga bisa. Nah, kalau hilang. Itu paling seminggu. Hilang. Nggak tahan gitu. Ya, 100% hilang. Tapi udah ada tali. nanti saya gantungkan di sini, biasanya Iya. gantungkan di sini. Tetap aja kalau atas nama. Tetap. Oh iya. Kan ada yang klik yang Mayat aja bisa hilang. Masalah. Lanjut. Terus sensor oksigen sensor test sudah. Selanjutnya circuit geometric test. Nah, ini sangat penting, circuit geometric test. Dia harus ditutup karena dia harus close circuit. Biasanya ini sering gagal. Sering gagalnya bukan karena di alat. Kalau circuit geometric test biasanya sering gagal karena pemasangan. Jadi kalau seandainya dia ada bocor sedikit aja, dia akan gagal gitu. Makanya perlu ditutup di depannya. Kalau sudah ditutup close circuit, kita klik OK. Biasanya kalau terbuka dia akan gagal. Gagal. Terus dia akan memberikan instruksi cek the assembly circuit and acceleration valve. Cek pemasangan sirkuitnya dengan acceleration valve, ekspirasi di sini. Nah, kalau seandainya sudah ketemu, bisa di repeat lagi masalahnya, mungkin kebocoran di repeat. Biasanya kalau sudah benar dan baik pemasangannya, dia akan berhasil. Nah, kemudian terakhir ada PIP valve test, yaitu tes valve PIP yang ada di samping sini. Nah, ini PIP valve-nya. Biasanya kalau seandainya setelah steril, PIP valve ini Iya beda biasanya. ya sering dilepas terus steril, suka gagal. Nah, biasanya bayinya juga beda, Mas? sama kalau yang di belakang. Nanti kita sama lihat. semuanya. Yang di samping ya? Iya. Ya, sama. Bayi, anak sama. Berarti nggak perlu ya. Oke, kalau yang ini aja yang berbeda. Nah, terakhir adalah safety valve test. Dia akan cek valve
safety yang tadi saya sebutkan, kalau berlebihan tekanan dia akan buang, itu dicek juga apakah masih dalam keadaan baik atau tidak. Terakhir yaitu baterai sweet test, Abang maaf, yaitu Bang. Diterusin lagi Bang. Kameraku itu gimana? putar sini dikit. Putar ya? Op. Terakhir baterai sweet test ini dites juga baterainya. Caranya dicabut kabelnya sampai muncul AC power loss, artinya menggunakan baterai dan alat tidak mati, berarti baterai dalam keadaan baik. Di sini indikatornya berubah jadi persentase 100%. Baru klik OK dan baterainya berfungsi dengan baik. Kemudian jangan lupa dipasang lagi. Untuk baterai bisa bertahan selama 4 jam ketika 100%. Dan alat ini bisa dipakai untuk merujuk atau ambulan. Caranya bisa dilepas alatnya dari troli, jadi tinggal jinjing aja. Untuk bantuan CPR juga sebenarnya kita sudah ada. Jadi CPR bisa memonitoring berapa waktu kapan kita tekan, kemudian berapa pressure-nya, berapa kali tekan di sini. Jadi ini ada mode aplikasi untuk CPR, bantuan CPR, yaitu resusitasinya. Jadi bisa dipakai untuk emergency. Kemudian kalau sudah selesai exit, berarti sudah berhasil, warna hijau. Satu lagi ada tuh breathing circuit check atau breath circuit check. Ini hanya dua ini sudah dilakukan tadi, tapi perlu diulangi sekali lagi, yaitu flow generating test dan circuit generating test. Start, instruksinya selalu dibaca, open, dibuka, kemudian klik OK. Setelah beberapa menit, biasanya kalau yang awal berhasil, ini berhasil. Flow generating test berhasil, terus di close, kemudian OK. Berhasil, kemudian di exit, selesai. Jadi tahap yang pertama tadi belum saya jelaskan. Yang pertama biasanya preparing dulu, prepare itu pemasangan breathing circuit dan lain-lain. Tahap kedua pengecekan, semuanya dicek. Tahap yang tadi adalah tahap pengecekan, sudah selesai. Yang terakhir adalah pengetesan. Kita tes dengan menggunakan tes lang. Ini tes langnya untuk dewasa, bisa kita pasang di sini. Ya. Nah, tahap pengetesan sebelum dikonekkan atau dihubungkan ke pasien atau digunakan ke pasien, yang pertama kita bisa setting dulu. Di sini ada 3 settingan. Yang pertama settingan pasien, pengaturan pasien. Yang kedua connection setting. Kemudian yang ketiga adalah modenya. Nah, yang pertama kita setting dulu new pasien. New pasien ini bisa dewasa, pediatrik, neonate. Neonate ini bisa beratnya mulai dari 0,3 kilo sampai dengan 10 kilo. Terus kemudian pediatrik ini umurnya bisa dari 0,5 sampai dengan 13 tahun. Terus beratnya bisa dari mulai 3 kilo sampai dengan 44 kilo. Kalau untuk jenisnya bisa sesuaikan dengan yang breathing circuit masing-masing. Kemudian dewasa, untuk otomatis penghitung VT-nya, volume tidalnya, bisa masukkan tinggi badan. Misalkan tinggi badannya 160, kemudian 160 dikalkulasikan adalah IBW-nya 57, kemudian beratnya bisa dimasukkan misalkan 60, sehingga dapat IBW-nya 58. Terus faktor pengkali mililiter per kilogramnya 8, IBW dikali VT per M sama dengan, langsung otomatis menghitung tidal volumenya 460 untuk tinggi badan ya. Jadi ngitungnya tinggi badannya, sehingga menghasilkan IBW dikalikan 8. Sudah. Untuk pasiennya jangan diklik new pasien lagi karena dia akan mengulang. Kemudian selanjutnya connection setting. Di sini connection settingnya ada untuk invasif, dia bisa non invasif juga. Kalau invasif bisa pakai endotracheal tube atau endotracheostomy. Kemudian non invasif ada masker, ada kalau di luar negeri ada helmet. Bisa nanti buka YouTube-nya si Utas, di situ ada pemasangan helm HFOT. HFOT ini nasal ini bisa dipakai nanti
untuk seperti HFNC. HFOT ini high flow oxygen therapy atau bisa dikatakan HFNC high flow nasal cannula. Dia bisa sampai 80 liter per menit, persentase 100% oksigen. Biasanya sering digunakan zaman waktu COVID dulu. Iya. Terus kemudian karena kita pakai invasif, pakai endotracheal, jangan lupa di-apply. Selanjutnya modenya tergantung lagi kepada dokternya. Nah, kita modenya sudah terbagi-bagi untuk yang jenis mandatory mode, artinya sepenuhnya dengan alat, tapi ada asisnya juga, yaitu volume control, pressure control, VC, VT. Ini tiga ini adalah mode mandatory. Terus mode selanjutnya setelah mandatory ada mode SCMV atau synchronized mandatory ventilator, disebutnya interaktif mode. Interaksi mode antara si pasien dengan alat, ada napas spontan, ada napas kontrol juga di situ, yaitu napas mandatory juga. Jadi berinteraksi apabila ada napas spontan dari pasien yang bernapas, jika pasien napasnya tidak lemah dibantu dengan si alat. Jadi terdiri dari ini, SCMV, VC-SCMV, dan lain-lainnya. Kemudian setelah ini ada napas yang namanya napas spontan. Napas spontan adalah napas yang dihasilkan dari si pasien, yaitu terdiri CPAP, pressure support, dan VC. Selanjutnya ada adaptive mode adaptif, advent, dan proven. Nah, ini biasanya advent ini adalah adaptive ventilation. Kalau di Hamilton biasanya ASP. iya, ASP, yang hanya di setting minute volumenya aja, tapi tetap di awal data pasiennya dimasukkan, tinggi, berat badan. Jadi nanti advent ini hanya masukkan minute volume, oksigen, dan selebihnya si alat akan menyesuaikan sendiri napas mandatory atau interaktif atau spontan. Jadi beradaptasi dengan si kondisi si pasien. Di sini ada advent, ada proven. Bedanya kalau advent di sini ada ITS, kalau di proven dia nggak ada ITS. ITS itu adalah expiratory time sensitivity. Jadi waktu sensitivitas waktu saat ekspirasi. 25% dari waktu time ekspirasi. Kalau di auto bisa di sini. Kalau auto berarti sama dengan proven. Biasanya yang sering dipakai adalah advent untuk yang ASV kalau di Hamilton. Selebihnya ada special mode CPR yang biasanya digunakan untuk emergency kalau saat mau bantuan napas RGP. Nah, sekarang saya contohkan untuk yang volume control di sini. Nah, ini settingannya oksigen, VT sudah sesuai dengan tadi hitungannya. Di sini frekuensi bahasanya bukan RR, sama dengan RR. Terus kemudian ada IE rasio, PIP, inspirasi pause. Di sini ada asisnya terdiri dari dua. Biasanya kalau ada nafas spontan tiba-tiba dari pasien, alat akan membantu, yaitu flow trigger dan pressure trigger. Biasanya bisa dipakai salah satunya, atau kalau asisnya mau dimatikan, triggernya dimatikan, di off dua-duanya. Ini sepenuhnya kontrol, tidak ada asis dari si pasien, dari si alat. Kalau mau pakai asis mungkin bisa diaktifkan flow triggernya salah satu atau pressure triggernya. Ketika nanti ada senilai flow trigger 6 liter per menit permintaan dari pasien, alat akan asis bantu seperti, sehingga RR-nya kemungkinan bisa lebih dari 13. Ini asisnya. Kalau dimatikan keduanya berarti kontrolnya tanpa asis seperti itu. Nah, ini bisa disetting. Kemudian kalau sudah, ini hitungannya terhadap setting, time cycle, time inspirasi, minute volumenya. Kemudian kalau sudah bisa di-apply dan pastikan di sini modenya sudah terpilih VC, bisa langsung di start. Start ventilation, ada 3 grafik di sini, pressure, flow, dan volume. Ini adalah nilai settingan yang utama. Settingan seperti tadi, sambil berjalan, sambil running bisa diklik ini, kemudian bisa di close. Untuk hasil nilai terhadap pasien adalah di sebelah kanan, dibedakan dengan warna. Jika kita tekan salah satunya,
Di sini terbagi, ada pressure berwarna orange, volume berwarna biru, oksigen berwarna ungu. Yang berhubungan dengan waktu, rate dan time ini warna abu-abu, flow kuning, dan mechanical warnanya hijau. Kalau mau lihat ini tidak bisa kelihatan grafiknya. Kalau yang tipe T ini, TS ya, dia bisa dilihat di sini. Jadi kita bisa atur yang tampilan extension monitornya menggunakan view, kemudian uniscreen, tampilannya adalah numerik. Kemudian close. Di sini grafiknya, di sini numeriknya. Jadi semua tampil, termasuk nanti SPO2 kalau diaktifkan tampil di sini juga pulse rate-nya dengan saturasinya. ETCO2 akan tampil di sini. Ada Pak ini ETCO2-nya. Kalau yang ini SPO2-nya. Nanti kita pasangkan. Oke. Terus di sini ada beberapa tombol. Yang pertama alarm limit di sini. Jika misalkan ini kan VT-nya 460, ternyata tidak tercapai karena pressure-nya sudah mendekati pressure batas amannya, yaitu 35, sehingga si alat tidak bisa melebihi dari 35, sehingga si VT-nya tidak tercapai. Biasanya si VT-nya diturunkan misalkan 400. Nanti di sini juga ada faktor pengkali yang tadi, kalau diturunkan 400, faktor pengkalinya jadi 6,9. Kalau tadi kan 8 ya, 8 itu 460. Kalau diturunin jadi misalkan 400, jadinya 6,9, atau 410 jadi 7,1. Nah, seumpamanya RR-nya dinaikkan misalkan jadi 20, otomatis minute volume akan meningkat. Nah, nanti akan alarm di bagian hasil nilainya itu bisa langsung disetting, klik aja yang mana alarmnya, nanti bisa masuk langsung ke alarm limit seperti ini. Nah, ini ada batas atas, ada batas bawahnya, bisa dilihat juga batas atas batas bawahnya di masing-masing setiap nilai. Misalkan RR-nya 20, batas atasnya lebih dari 10 dia akan alarm, di bawah 9 dia akan alarm, bisa disetting di sini. Misalkan kalau sudah muncul warna, di sini tekan aja, otomatis akan masuk ke alarm limit. Alarm limit itu ada titik, minute volume, dan lain-lainnya. Di sini bisa disetting batas atas dan batas bawahnya. Nah, kemudian untuk penggunaan SPO2 dengan ETC2 harus diaktifkan terlebih dahulu. Kalau tidak digunakan, wajib dimatikan, karena kalau tidak dimatikan akan alarm terus menyatakan si flow sensornya terlepas dari si pasien. Jika tidak connect atau tidak digunakan, bisa dimatikan pengaturannya. Cara mengaktifkannya, yang pertama kita sambung dulu SPO2-nya sini, ini di samping, dan SPO2 cari, diputar, kalau masuk tekan. Oke, cara mengaktifkannya di menu, semua di menu, tekan menu. Di sini ada yang namanya SPO2, diaktifkan, kemudian close. Nah, kalau tidak dipakai akan SPO2 sensor off pasien, tapi kalau dipakai dia akan membaca. Ada yang mau coba? Ya. Ini otomatis ada tampil di sini dan tampil juga di sini. Tampil juga di sini SPO2 atau FO2-nya, RX index dan OC. Ya. Yang jempol bisa. Saya ketawanya Dingin. Butuh air hangat. Ditunggu dulu sebentar, gitu sebentar. Kantong udah 3. Itu sudah satu atau Harusnya tuh cuma 1 paling atas.
high pulse rate. Nah ini kan alarm ya. Warnanya emang merah gitu ya? Ya kalau merah gini alarm. Jadi dibaca. Saturasinya 91. Oh, karena cuma satu. RR siap 176. RR 176. Jadi kalau ini merah makanya. Karena batas atasnya 140. Bang, David. Melebihi 140 maka kalau ditekan ini bisa disetting di sini. Bang, benar nggak itu bang? Seriusan itu? Ya coba yang lain kalau bisa. Itu udah dikalibrasi katanya. Coba dulu yang lain. Kita coba ya. Coba Bibik. Nggak kebaca. 300 habis makan rendang berarti. Nggak kebaca. Belum pelan-pelan. Oh ya, ya baik kakak. Satu ini. Apa? Ini untuk tombol mute-nya di sini. Tadi udah jempol, Mas. Kurang sensitif nih om. Oh, lumayan. Ya, karena sensitif mungkin. Kurang sensitif om. Sebentar. Berarti jadinya kurang kuning. Sensitif yang Boleh. 176 tadi ngetrennya. Iya. Orangnya tadi. Sekarang yang sensitif. Abangnya aja serah. Kalau saya ya memang kalau dalam keadaan santai bisa 90, 100. Oh, itu karena coba yang lagi. Masukkan lagi sampai ke dalam. Nah, masukin lagi. Nah, Yang lebih dalam bagus. Biasanya naik. kalau kuku Nggak ada kuku om. iya kalau ada kuku biasa terhalang agak ada luar. Boleh saya Om pegang juga nggak apa-apa. Nah, makasih om. Ini udah mentok pak. iya udah mentok. Tunggu dulu. Kapan kita ini? Nah, Iya. filter referensi deteksi. Kok nggak mendeteksi? Layarnya sampai 2 dok. Bisa Ya mata-mata yang kayak udah mulai ini bisa kelihatan. 9 PS1. Kita buat main PS lah kali. Jempol aja nggak jempol? Jempol nah. Iya jempol. Kayak kelingking soalnya. Apa kita kedinginan? Ya, Deng. Bagus. Ih bener lo ini 170 hakranya dok. Enggak. Saya 100. Coba ulang, nah. Nah ini Tapi saturasi lu berapa 96 pin? Hah? 7 tak sabar, Kak. Maskeran biasanya sih. Itu yang di belakang apa ininya layarnya buat kayak harga saham. Ini extension monitor nih dok. Jadi extension monitor ini bisa menampilkan dalam bentuk numerik seperti ini atau bisa menampilkan dalam bentuk huruf juga seperti ini. Dan ini bisa kalau yang dibilang monitor. ininya ini tapi besar ada nggak? Tampilannya cuma 2 ya? Ya, 95, 85. grafik dan numerik. Kalau numerik udah Numernya yang kecil tadi ya, ya? ini. Ini udah bisa pegang deh. Kan kita mati ya. Nah, ini Ini kan masuk di katalog Pak? iya masuk di katalog dok. Untuk yang tipe di PS dengan MS. Kalau MS, kalau M tidak pakai ini, hanya ini aja. Kalau TS dengan extension monitor. Keduanya sistemnya menggunakan turbin gitu. Jadi tidak lagi kompres airnya dari kompresor tapi dari turbin sudah ada di dalam alat ini. Turbinnya di mana? Turbinnya di dalam alatnya di belakang. Udah bisa. Jadi menghirup sudah ada di belakang. Jadi Saturasi berapa? untuk mulai dia bisa langsung dilepas, bisa dibawa. Ada mode CPR nggak? Ada dong. CPR dong. Ada tadi. Sini. Oh iya. Iya, untuk aplikasi tambahan spesial mode CPR. Itu bunyinya aja kan iramanya doang kan ya mbak? Iya. Semua Apa- terpantau ya persentase Coba. tekanan pressurnya Oh. terus berapa kali Oh. pompanya pas menjak di pompa itu waktunya menghitung ada time-nya Oh, fan ya. Oh. Profen Advent sama dengan AS kalau di Oh. sebelah Nah, paham juga bapaknya loh. gimana Ya. Dulu di Hamilton om. enggak sih Enggak ya? memang sering pegang ventilator Pak. Oh. Kita kan nggak Iya. Hamilton
contohnya perbandingan. Menre juga tahu Menre. Gimana? Menre tahu juga. Minre basic kalau Kalau minre sih ya. nanya tuh bang, Nah, biasanya dokter anak yang sering kita ketemu itu bertarung itu Iya, pakai kontrol trigger. bisa kali juga. Hah? Kontrol bisa Trigger kali. itu ada, Ya, boleh. ada model volume garanti. Eh, Nah, volume garanti untuk bayi. Jadi bayi biasanya pakai pressure, bisa ditargetkan pakai volume. Nah, kalau di kita bahasanya beda. Oh, iya. Oh. Pressure Kontrol control, volume. volume target. Target. Jadi Oke. volume yang ditargetkan, tapi dikontrolnya Sama pakai kayak pressure. PCVG dong kalau gitu. PCVT ya. PCVG. PCVG apa itu? Sama. Oh iya, pressure Iya. control volume target. Iya, Volume garanti. Ah, ya? udah lah, kan abang ini pengen ini. Tapi Perawat kalau di ICU aja lah. volume garantinya bisa diaktifkan atau tidak. enak kan itu nggak mikir maksudnya kayak kita mau volume sekian pressure-nya udah Iya tadi juga gitu dong. Otomatis ya. Tinggal hitung sendiri dong. Tinggal ini minimal berapa enggak minimal berat badan berapa ini perhitungan dok untuk bayinya 0,3 kilo, 300 gram. kalau sama itu beratnya Kan ada kata mungkin ya. Ya. itu pakai Terus pembacaannya ternyata Beda. 21%. Berarti harus sudah ganti oksigen selnya yang ini. Ini 35, temu 40 dia naik perlahan-lahan. Kalau saat 40 di sini 21 berarti Jauh ya. oksigen selnya sudah harus ada penggantian biasanya gitu. Nah, oksigen sel itu sistemnya ada yang galvanik dengan paramagnetik, itu yang biasanya ganti setahun sekali, galvanis, paramagnetik biasanya 2 tahun sekali. Nah, kalau kita memang pakainya yang spek ventilator tinggi yang ultrasound. Ada juga ventilator seperti ini, itu harganya yang lumayan, menggunakan oksigen sel, sistemnya ultrasound. Jadi dia menggunakan gelombang suara untuk membaca massa berat jenis oksigen. Jadi menggunakan elektronik, tidak menggunakan liquid lagi atau paramagnetik tadi, sehingga elektronik itu tidak perlu ada penggantian board SPO2-nya, sensor oksigennya. Gitu. Selama si alat masih bisa difungsikan. Gitu. Kalau di merek lain, saya nggak perlu sebut mereknya, yang ultrasound ini ya 1 eman biasanya 900 sampai 1 eman karena teknologinya. Cara ngaktifkan ini menunya mana bang? Kalau ini Ya, menu. menggunakan ETCO2, Ya, menu. jika nanti dipasang seperti ini Pak. Jadi setelah wipes sebelum flow sensor, jadi adanya di sini. Bisa bantu ya? Menunya di mana? Ini untuk yang dewasa anak. Ya. Jadi ini harus di sini. Nah, ini masuk? Enggak. Masuk enggak? Oh, masuk. Kemudian ini di sini. Kalau nggak masuk, kalau gini nggak masuk berarti kebalik, jangan dipaksa. Biasanya gampang klik, masuk ini di kalau di sini. Iya. Kita yang lama kan ini dulu kan ya. Ini sudah dipakai di Kepulauan Seribu. Pulau Seribu udah pakai ini pak. Iya. Kayaknya Johar baru tuh. Satu set ya pak. Iya, Johar Baru. Iya, soalnya waktu kita pinjam ini yang Iya, iya. Tapi Johar Baru nggak mau minjem yang ini. nggak mau minjemin. Mas siapa Gara-gara yang buat yang gede. aturnya Mas Said di sana ya? Oh, gitu. Rumah sakit tipe B ada apa ya pak? Tipe B di Jakarta belum. Iya. Tapi di luar banyak ya. Di luar banyak. Tipe B di Kalau luar Seribu pakai ini pak satu di dia. Iya. 2 unit atau 1 unit? 1 unit. Kebetulan tahun kemarin untuk khusus bayi. Oh yang bayi. Tapi sementara dipakai dulu untuk dewasa dulu. Oke, diaktifkannya sama Pak di sini menu, kemudian kapnograf, ETCO. Oke. Nah, ini muncul di sini PETCO2. Karena tidak ada oksigen CO2 yang dibaca, jadinya dia larang nggak dibaca. Di sini juga ada batas bawah, batas atasnya. Kalau seandainya merah gini tinggal tekan aja, nanti batas bawah, batas atasnya langsung masuk ke alarm. Alarm itu ada 2, ada untuk sensor vital sign dan ventilator limit. Tergantung nanti dia nyalanya yang mana, tinggal tekan, otomatis dia masuk ke pengaturan alarm limit. Seperti itu.
Terus kalau misalkan sudah digunakan boleh dikunci dengan tekan lock, jadi nggak bisa tekan-tekan. Kalau mau lagi tekan lock lagi untuk membuka. Untuk silent ini, untuk freeze ini. Itu record apa tuh Om? Yang mana? Record itu. Yang record? Iya. Nah, jadi kalau di alat kita bisa record selama 30 second, misalkan ada masalah taruh di pasiennya, bisa di record grafiknya, diklik aja, kurang lebih 30 detik dia menyimpan di memorinya, atau kalau mau di capture bisa screenshot, klik, nanti dia menyimpan, bisa di copy pakai flash disk nanti, dibaca dalam bentuk Bluetooth nggak ada Bluetooth ya? Bluetooth nggak ada. Kirim langsung. Sebenarnya tipe yang tertinggi monitor lewat tab ada. Itu. Terus bantuan, Ya, tapi soalnya kamera kita kan kadang-kadang kita blur ya masukkan kan? harganya nggak bisa bersaing lah gitu ya kalau di sini. 600 jadi Gimana? sekitar 600-an. Kalau yang tipe ini 767 dong kalau nggak salah. 700. Iya. Satu set itu ya Pak? Semua untuk yang dapat 3 sirkuit ya. Bayi dapat, anak dapat, dewasa dapat. Biasanya Rio 1, masing-masing itu Rio 1, Dispo 1. Semuanya dapat. Speknya kalau nggak salah gitu di katalog. Nah kalau sudah, ini bisa di capture, screenshot. Bisa lihat di sini menu screenshot. Ini screenshotnya bisa di copy langsung dalam bentuk JPEG. Bisa dipilih yang Kalau mana. kronologis gampang Iya. Terus menu bisa Udah di kronologi aja dong. Jadi udah jauh ya. Tadi saya di mana gitu. Itu nggak bisa bawa lagi dong nih. bisa. Terus juga kalau ada masalah, dia menyimpan kejadian sebanyak 10.000 kejadian. Jadi dari mulai si alatnya dihidupkan, on, sampai ada datanya ya? ada masalah, sampai ada kalibrasi tadi, terus ada kesalahan pemakaian, ada kesalahan di alat, ada kesalahan apapun, ada alarm apapun, pencet apapun, kebaca juga di sini di event log. Yang alarm merah, alarm kuning, semuanya. Jadi Kita kebaca. catat ya. Iya. Gila, Ini